Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah Managerial Economics, Ekonomi Manajerial. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teori pertandingan dan perilaku strategis. Teori pertandingan itu saya terjemahkan dari game theory. Ada juga orang yang menerjemahkan game theory sebagai teori permainan. Jadi saya lebih suka teori pertandingan. Kayaknya lebih seru kalau bertanding. Pokok bahasan akan meliputi tentang perilaku strategis dan teori pertandingan, strategi dominan dan keseimbangan Nash, dilema tertuduh, persaingan harga dan non-harga, pertandingan berulang, langkah strategis, perilaku strategis, dan daya saing internasional. Kemudian juga dibahas tentang pertandingan yang berurutan dan pohon keputusan. Perilaku strategis dan teori pertandingan. Perilaku strategis atau strategic behavior mengacu kepada perilaku oligopolis setelah mempertimbangkan semua reaksi yang mungkin dilakukan oleh pesaingnya untuk memperoleh laba. Karena terdapat sedikit perusahaan dalam industri, tindakan suatu perusahaan akan berpengaruh pada perusahaan lain, dan reaksi dari perusahaan lain diperhitungkan oleh yang pertama. Setiap oligopolis mengubah harga produk atau kuantitas produk yang dijual atau tingkat pemasangan iklan dengan tujuan memaksimumkan laba. Perubahan yang dilakukan perusahaan oligopolis mempertimbangkan semua kemungkinan pesaingnya. Kajian atas perilaku strategis tersebut merupakan materi teori pertandingan. Teori pertandingan atau game theory dipelopori oleh John von Neumann dan Oscar Morgenstern. Teori pertandingan berkaitan dengan strategi optimum dalam berbagai situasi konflik. Teori pertandingan memperlihatkan bagaimana perusahaan oligopolis membuat keputusan strategis untuk memperoleh keunggulan bersaing, atau bagaimana perusahaan oligopolis bisa memperkecil ancaman potensial akibat langkah strategis pesaingnya. Setiap model pertandingan terdiri atas pemain, strategi, dan ganjaran. Pemain atau player adalah pembuat keputusan, manajer perusahaan oligopolis. Strategi adalah pilihan untuk mengubah harga, produk, iklan, dan tindakan lain yang mempengaruhi penjualan dan laba perusahaan pesaingnya. Ganjaran atau payoff adalah hasil atau konsekuensi dari setiap pilihan strategi. Ganjaran biasa dinyatakan dalam bentuk laba atau rugi akibat strategi perusahaan atau reaksi pesaing. Tabel yang mencantumkan ganjaran dari semua strategi yang mungkin dilakukan dan reaksi pesaingnya disebut dengan matriks ganjaran atau payoff matrix. Teori pertandingan dibedakan menjadi pertandingan berjumlah 0 atau zero sum game dan pertandingan tidak berjumlah 0, non-zero sum game. Pertandingan berjumlah 0 adalah pertandingan di mana keuntungan sebuah perusahaan akan mengurangi keuntungan perusahaan lain, terutama pesaingnya. Pertandingan tidak berjumlah 0 atau non-zero sum game adalah pertandingan di mana keuntungan sebuah perusahaan tidak mengurangi keuntungan perusahaan pesaingnya. Juga pertandingan dibedakan menjadi pertandingan berjumlah positif atau positive sum game adalah pertandingan yang menguntungkan para pemain, dan pertandingan berjumlah negatif atau negative sum game suatu pertandingan yang merugikan kedua pemain. Strategi dominan. Perhatikan matriks ganjaran di atas. Ada dua pemain, perusahaan A dan perusahaan B. Ada dua strategi, pasang iklan dan tidak pasang iklan.
Jika A pasang iklan dan B pasang iklan, A untung 4 dan B untung 3. Tetapi jika A pasang iklan dan B tidak pasang iklan, A untung 5, B untung 1. Jika B pasang iklan dan A tidak pasang iklan, B untung 5 dan A untung 2. Jika B tidak pasang iklan dan A tidak pasang iklan, B untung 2, A untung 3. Strategi dominan atau dominan strategi adalah pilihan yang optimum bagi seorang pemain apapun strategi yang dilakukan lawannya. Pasang iklan bagi perusahaan A merupakan strategi dominan karena apapun strategi perusahaan B, dia mau pasang iklan atau tidak pasang iklan, perusahaan A tetap optimum. Perhatikan jika A pasang iklan dan B pasang iklan, A untung 4, B untung 3. Jika A pasang iklan dan B tidak pasang iklan, A untung 5, B untung 1. Keseimbangan Nash. Keseimbangan Nash atau Nash equilibrium adalah suatu situasi ketika setiap pemain memilih strategi optimumnya untuk menghadapi strategi yang dilakukan oleh pemain lainnya. Perhatikan payoff di atas. Perusahaan B mempunyai strategi dominan, pasang iklan. Tidak peduli strategi apa yang dilakukan oleh perusahaan A. Tetapi perusahaan A tidak mempunyai strategi dominan. Strategi optimum bagi A adalah pasang iklan jika B pasang iklan, dan tidak pasang iklan jika B tidak pasang iklan. Perusahaan A tahu bahwa pasang iklan adalah strategi dominan bagi perusahaan B, maka perusahaan A akan pasang iklan. Inilah keseimbangan Nash. Dilema tertuduh. Perusahaan oligopoli sering menghadapi masalah yang disebut dengan dilema tertuduh atau presence dilemma. Suatu situasi di mana setiap perusahaan melaksanakan strategi dominannya, tetapi mereka akan lebih baik jika bekerja sama. Perhatikan payoff matriks di atas. 2 orang ditangkap atas tuduhan perampokan bersenjata. Jika terbukti bersalah, masing-masing menerima hukuman maksimum 10 tahun. Mereka diinterogasi secara terpisah dan tidak ada komunikasi. Jika keduanya tidak mengaku, mereka hanya dihukum 1 tahun. Jika salah satu mengaku dan yang lain tidak mengaku, yang mengaku itu dibebaskan. Yang tidak mengaku dihukum 10 tahun. Jika keduanya mengaku, masing-masing dihukum 5 tahun. Nah, tabel payoff di atas memperlihatkan bahwa mengaku adalah strategi dominan bagi A, apapun yang dilakukan B. Alasannya jika B mengaku, A akan mendapat hukuman 5 tahun jika mengaku dan 10 tahun jika tidak mengaku. Demikian juga bagi B, mengaku adalah strategi dominan. Karena bagi B lebih baik mengaku, tidak peduli apakah A akan mengaku atau tidak. Jadi mengaku adalah strategi terbaik bagi B, sebab B akan dihukum 5 tahun jika A mengaku dan 10 tahun jika A tidak mengaku. Jika A tidak mengaku, maka B akan bebas jika mengaku dan hukuman 1 tahun jika tidak mengaku. Jadi bagi B mengaku adalah strategi dominan. Jika setiap tertuduh melakukan strategi dominannya dengan mengaku, masing-masing akan menerima 5 tahun hukuman penjara. Tetapi jika masing-masing tidak mengaku, hanya akan diganjar 1 tahun penjara. Masalahnya, masing-masing tertuduh merasa takut seandainya temannya mengaku. Dia tidak mengaku akan kena 10 tahun. Hanya jika dia merasa yakin temannya tidak mengaku dan dia juga akan tidak mengaku, mereka akan mendapat hukuman 1 tahun.
Karena tidak mungkin melakukan komunikasi dan kesepakatan untuk tidak mengaku, maka keduanya mempunyai strategi dominan dengan mengaku, dan masing-masing akan mendapat hukuman 5 tahun penjara. Persaingan harga. Konsep dilema tertuduh dapat digunakan untuk menganalisis persaingan, baik harga maupun non-harga pada pasar oligopolistik. Perhatikan payoff matrix di atas. Jika B akan menentukan harga rendah, A akan menerima laba 2. Jika menentukan harga rendah, tetapi hanya akan menerima laba 1 jika dia menentukan harga tinggi. Demikian juga jika B menentukan harga tinggi, A akan menerima laba 5 jika menentukan harga rendah dan menerima 3 jika menentukan harga tinggi. Bagi A, menentukan harga rendah adalah strategi dominan. Begitu juga dengan B. Strategi menerapkan harga rendah adalah strategi dominan. Jika mereka bersepakat dan bekerja sama untuk menentukan harga tinggi itu, itulah yang menjadi solusi. Langkah-langkah strategis, ancaman, komitmen, dan kredibilitas. Perusahaan oligopoli sering menggunakan beberapa strategi untuk mencapai keunggulan bersaingnya. Misal, seorang oligopoli bisa mengancam untuk menurunkan harga jika para pesaingnya menurunkan harga, meski akan mengurangi laba. Ancaman bisa dipastikan memiliki kredibilitas. Perhatikan payoff matrix di atas. Bagi A, harga tinggi adalah strategi dominan. Bagi B akan lebih menguntungkan jika menerapkan harga rendah. A dapat mengancam untuk menerapkan harga rendah yang membuat keuntungan B berkurang jadi 2. Bagi B lebih baik pasang harga tinggi jika A pasang harga tinggi. Ancaman A sangat efektif karena jika B pasang harga tinggi, keuntungan B akan berkurang sedikit saja jadi 3. Langkah-langkah strategis. Hambatan masuk. Suatu strategi penting oligopolis untuk menghambat masuk perusahaan baru ke pasar adalah dengan mengancam akan menurunkan harga sehingga merugikan bagi pemain baru yang potensial. Namun ancaman ini hanya akan ditanggapi jika kredibel. Hambatan masuk dapat dikaji menggunakan payoff matrix di atas. Ancaman perusahaan A untuk menurunkan harga tidak bisa dipercaya dan tidak menghalangi perusahaan B untuk masuk pasar. Alasannya, A dapat laba 4 jika pasang harga rendah, tetapi 7 jika pasang harga tinggi. Kehilangan laba 3 jika ancaman menurunkan harga tidak dapat direalisasikan. Perilaku strategis dan persaingan internasional. Teori pertandingan dapat digunakan untuk mengkaji kebijakan strategis, perdagangan, dan industri, sehingga suatu negara dapat memperoleh keunggulan kompetitif atas negara lain. Misalkan Boeing dan Airbus sedang mempertimbangkan untuk memproduksi pesawat terbang baru. Karena besarnya biaya, satu perusahaan harus menguasai seluruh pangsa pasar agar dapat untung. Misalnya $100 juta. Jika kedua perusahaan memproduksi pesawat itu, keduanya akan rugi $10 juta. Jika Boeing memproduksinya, tetapi Airbus tidak, Boeing akan untung 100 juta dan sebaliknya Airbus memproduksi tetapi Boeing tidak, Airbus akan mendapat untung 100 juta. Coba pelajari payoff matrix di atas. Misal karena alasan tertentu, Boeing yang pertama kali masuk pasar dan memperoleh laba 100 juta. Peluang Airbus tertutup karena tidak akan memperoleh laba. Jika keduanya masuk pasar, mereka masing-masing akan menderita 10 juta. Menderita kerugian maksudnya. Misalkan pemerintah memberi subsidi ke Airbus 15 juta dan Airbus memproduksinya dengan untung 5 juta. Sementara Boeing jadi rugi 10 juta karena tanpa subsidi. Karena merugi 10 juta, Boeing menghentikan produksinya. Jika pemerintah Eropa kemudian mencabut subsidinya,
Airbus akan tetap berjaya memperoleh untung 100 juta. Pemerintah US bisa saja membalas dengan memberi subsidi agar Boeing tetap berproduksi. Pertandingan berurutan dan pohon keputusan. Sejauh ini dibahas teori pertandingan di mana pemain memilih strategi terbaik dan bergerak pada waktu yang sama. Beberapa pilihan strategis hakikatnya saling berurutan, di mana langkah setiap pemain tergantung langkah pemain sebelumnya. Pohon keputusan atau decision tree adalah diagram dengan lingkaran dan cabang. Lingkaran menggambarkan titik di mana keputusan dibuat. Cabang menunjukkan hasil setiap keputusan dalam pertandingan berurutan. Susunan keputusan dimulai dengan keputusan awal dan bergerak menuju ke seluruh rangkaian keputusan berikutnya. Pada setiap titik, keputusan harus dibuat dan cabang pohon mengulur sampai keseluruhan kemungkinan hasil dari pertandingan yang telah digambarkan. Kemungkinan hasil dari pertandingan tersebut diberi ganjaran pada sisi kanan pohon tersebut. Perhatikan pohon keputusan di samping, di mana perusahaan duopolis dapat menggunakannya untuk menentukan strategi harga yang tinggi atau harga yang rendah. Lingkaran B menggambarkan reaksi pesaing B atas strategi perusahaan A. Perusahaan A memperkirakan bahwa jika menerapkan harga tinggi, dia akan menghasilkan laba 100. Perusahaan B bereaksi juga dengan membebankan harga tinggi. Laba 130 jika perusahaan B bereaksi dengan mengenakan harga rendah. Ketika perusahaan A memberikan harga tinggi, perusahaan B akan memperoleh laba 100 jika mengenakan harga tinggi dan hanya akan memperoleh 50 jika mengenakan harga rendah. Jika perusahaan A menerapkan strategi harga rendah, perusahaan A memperkirakan akan memperoleh 180 jika perusahaan B bereaksi membebankan harga tinggi dan 150 jika menerapkan strategi harga rendah. Ketika perusahaan A membebankan harga rendah, perusahaan B akan mendapat laba 80 jika mengenakan harga tinggi dan 120 jika harga rendah. Pertandingan dimulai ketika perusahaan A memutuskan untuk mengikuti strategi harga tinggi atau harga rendah. Perusahaan B bergerak ke depan dengan memutuskan untuk menanggapi dengan strategi harga tinggi atau harga rendah. Jika perusahaan A memutuskan strategi harga tinggi, pertandingan bergerak sepanjang bagian atas cabang. Jika perusahaan A memutuskan strategi harga rendah, pertandingan bergerak sepanjang bagian bawah cabang. Ada 4 kemungkinan hasilnya. Perusahaan A mengikuti strategi harga tinggi dan perusahaan B merespon dengan harga tinggi juga. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, perusahaan A mengikuti strategi harga tinggi dan perusahaan B merespon dengan strategi harga rendah. Kemungkinan ketiga, perusahaan A menerapkan strategi harga rendah dan perusahaan B merespon dengan strategi harga tinggi. Dan yang terakhir, yang keempat, perusahaan A menerapkan harga rendah dan perusahaan B merespon dengan harga rendah. Laba setiap perusahaan ditunjukkan pada sisi kanan gambar tersebut. Berikut kemungkinan hasilnya. Demikian pembahasan kita tentang teori pertandingan dan strategi dan keputusan strategis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.